Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, generasi milenial, mahasiswa milenial, alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam dakwah Islam transitif episode yang ke-50. Pagi ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Ini kelihatan pohon-pohon yang begitu rindang. Pohon-pohon ini menurut informasi yang kita dapati telah dibangun sejak penghujung era kolonial di Indonesia. Ini sudah 50 tahun lebih pohon-pohon ini, jadi setengah abad lebih. Ini tentu saja bagian kearifan lokal orang-orang Medan melaksanakan ad-daruriyah, love dalam konteks menjaga relasi alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada masyarakat Medan yang telah menjaga alam kota ini tetap dalam hijau dan keindahan. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan konsep ad-daruriyah al-khamsah yang kedua, love, dalam bentuk yang keempat, yaitu love, cinta dalam relasi dengan Ibu Pertiwi. Nah, saudara-saudara, love, cinta dengan Ibu Pertiwi ini tidak hanya dalam konteks ataupun perspektif material, ya, tetapi juga dalam bentuk eksistensi gerak berbangsa dan bernegara. Jadi love kepada Ibu Pertiwi itulah yang disebut dengan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air bahagian daripada iman. Saudara-saudara, berbagai bentuk diekspresikan untuk mencintai tanah air. Kalau kita lihat sejarah, para syuhada, para pahlawan ini telah mengorbankan seluruh jiwa, raga, harta, perasaan, dan lain-lain demi untuk mempertahankan, memperjuangkan agar bumi Pertiwi ini mendapatkan kemerdekaannya. Dan alhamdulillah, perjuangan mereka itu hari ini telah dirasakan nikmatnya oleh generasi milenial. Tentu jadilah kita orang-orang yang pandai berterima kasih kepada para pahlawan. Bagaimana caranya para generasi milenial, Anda dan kita semua berterima kasih kepada para pahlawan? Tidak lain dan tidak bukan, caranya salah satu adalah mencintai Ibu Pertiwi. Darurat, wajib mencintai Ibu Pertiwi. Nah, saudara-saudara, jika para pahlawan mencintai Ibu Pertiwi dalam konteks berperang dengan mengorbankan segala yang ada, juga demikian para tentara nasional kita yang terus berjaga-jaga untuk mempertahankan Ibu Pertiwi, karena bagian tugas mereka adalah mempertahankan Ibu Pertiwi daripada gangguan dan penguasaan dan pendudukan asing yang ingin menguasai Ibu Pertiwi. Itu bagian daripada perjuangan mereka, jihad mereka untuk Ibu Pertiwi. Nah, saudara-saudara yang tidak masuk dalam kategori itu, artinya bukan orang yang diberi tugas langsung dengan memegang senjata untuk mempertahankan Ibu Pertiwi. Lantas apa yang harus kita lakukan? Banyak cara, saudara-saudara. Secara sosiologis, kita tahu bahwa kekuatan Ibu Pertiwi itu terletak pada nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai estetika, adat budaya yang berkembang. Itulah yang kita sebut dengan local wisdom, kearifan-kearifan lokal. Oleh karena itu, kearifan-kearifan lokal ini adalah wajib, darurat untuk kita jaga. Sebab jika tidak,
maka kehidupan di atas persada Ibu Pertiwi ini yang sangat plural ini akan bisa menjadi bom waktu yang terus akan meledak dan menghancurkan relasi cinta berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Ini berbahaya kalau tidak kita jaga. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal dari daerah kita, misalnya di Sumatera Utara, kalau kita lihat, kita rujuk dari masyarakat kita orang Mandailing misalnya, apa yang disebut dengan Dalihan Tolu, ada 3 tungku sejarangan. Ini adalah sebuah sistem bound of civility yang memperkuat nilai-nilai persaudaraan itu tanpa memperhatikan warna kulit ataupun suku ataupun agama. Artinya apabila masyarakat itu, individu itu sudah masuk dalam hubungan Dalihan Tolu, 3 tungku sejarangan tadi, Mora Kahanggi Anak Boru, maka ini saudara-saudara sudah menjadi sebuah kekuatan yang mengikat hubungan persaudaraan bermasyarakat, tentu saja berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, setiap kaum, setiap masyarakat Indonesia ini mempunyai nilai-nilai local wisdom, dimulai dari Aceh sampai kepada Papua. Kita orang bersaudara, misalnya disebutkan di daerah timur, ini adalah local wisdom yang patut, wajib, darurat untuk kita jaga hari ini. Kalau tidak, saudara-saudara, jika saja generasi muda anak bangsa ini melupakan nilai-nilai estetika, nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, nilai-nilai kearifan lokal itu, maka tak dapat dijamin bahwa kehidupan yang plural ini akan masuk dalam konflik yang berkepanjangan. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan juga bahwa setiap kelompok, termasuk kelompok mayoritas, dalam konteks jumlah, baik itu beragama dan lain sebagainya, tidaklah arif, dan kita tidak pernah mengklaim bahwa umat mayoritas itu harus berkuasa. Itu tidak benar. Itu kurang arif. Yang mayoritas haruslah menyayangi yang minoritas, harus menghormati, mengapresiasi yang minoritas. Dan demikian pula kaum-kaum kelompok yang minoritas, baik dalam kuantitas etnis maupun dalam konteks minoritas kelompok beragama, kurang arif juga menyatakan atau mengklaim bahwa kami hidup dalam tirani mayoritas. Ini juga tidak arif. Nah, klaim-klaim yang sepihak ini bisa memunculkan antagonistic feeling, sebagaimana dikatakan oleh Hendrik Kramer ketika berbicara antara relasi umat beragama, khususnya antara Kristen dan Muslim. Terjadi antagonistic feeling, masuk ke ranah politik. Ini sesuatu yang tidak baik. Hubungan kita yang plural ini, hubungan dalam konteks bermasyarakat dan beragama yang plural ini memang sebaiknya kita pilah. Jangan kita kaitkan dalam teori-teori kekuasaan, karena kekuasaan itu memang selalu memonopoli. Tidak, dalam rangka untuk menjaga Ibu Pertiwi secara sosiologis, memperkuat nilai-nilai sosiologis kearifan lokal, kita harus mengedepankan nilai rasa kasih sayang, saling pengertian, saling hidup bersama dalam damai, dalam rukun, cinta, kasih sayang,
dan keabadian bangsa dan negara ini harus kita pertahankan. Tentulah dalam keabadian cinta, hidup dalam damai, rukun dan bersaudara. Nah, saudara-saudara, di sisi lain ingin saya jelaskan juga bahwa eksistensi Ibu Pertiwi yang wajib kita jaga, darurat kita jaga. Secara material, eksistensi sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah tanah air, tentu saja kalau tanah air ini tidak bisa ansih tanah air, meliputi bangsanya. Nah, eksistensi sebuah tanah air Ibu Pertiwi itu adalah dalam konteks Islam transitif terkait dengan produk-produk lokal, produk-produk industri, made in Indonesia, made in lokal. Ini penting. Artinya hari ini bangsa Indonesia, kita masyarakat Indonesia juga darurat untuk menjaga, mengembangkan, menghormati nilai-nilai daripada produk-produk materi lokal. Misalnya, katakanlah kalau di Medan ini ada produk lokal sepatu misalnya. Maka wajib kita menghargai produk lokal itu. Bagaimana caranya? Produk lokal itu paling tidak, kalau sepatu kita ada 2 pasang, bolehlah 1 produk luar negeri, tetapi wajib ada 1 produk lokal. Begitu dia. Kalau tidak, mungkin sepatu kita 5 pasang, 4 produk lokal, 1 produk luar negeri. Ini bagian daripada menjaga produk lokal. Demikian juga di Bandung ada pabrik sepatu yang terkenal. Kalau tidak salah saya Cibaduyut namanya. Kalau di Sumatera tadi ada di Sukarame, ada juga di Asahan, Bunut. Tapi sudah agak tertinggal Bunut ini. Kenapa? Mungkin karena kita tadi kurang menghargai produk-produk lokal itu. Nah, saudara-saudara, banyak produk Indonesia walaupun belum sampai kepada pasaran global secara maksimal, maka ini wajib kita hormati. Artinya menghormati produk-produk buatan-buatan lokal itu adalah darurat hari ini. Agar apa? Agar hasil produksi masyarakat itu dapat digunakan, dikonsumsi oleh bangsa sendiri. Ini potensi yang amat besar. Bagaimana negeri Indonesia ini dengan 250 juta penduduk lebih kurang, seandainya produktivitas bangsa ini, masyarakat di atas Ibu Pertiwi ini dalam rangka mempersiapkan materi-materi produksi untuk kepentingan keseharian, baik dalam konteks masa waktu yang cepat maupun dalam kebutuhan yang berjangka panjang, jika anak bangsa ini mempunyai rasa hormat, yaitu dengan rasa kewajiban untuk menggunakan, mengkonsumsi produk-produk lokal itu, maka eksistensi Ibu Pertiwi ini akan semakin mencengangkan, akan semakin bangkit dalam pandangan global. Kenapa? Karena kita bangsa yang besar ini dapat memproduksi sesuatu dan kita dapat dan rela dan bangga kita menggunakan produk-produk buatan Indonesia itu. Nah, inilah yang salah satu saya katakan tadi, hari ini wajib juga kita jaga. Jadi walaupun kita misalnya banyak duit, banyak harta, tetapi jangan pernah kita membanggakan diri ketika kita memakai produk-produk asing. Tapi mari kita bangun rasa bangga memakai produk-produk dalam negeri. Selagi produk dalam negeri itu ada dan bisa memenuhi kebutuhan bangsa ini, memenuhi kebutuhan keseharian kita, gunakanlah produk dalam negeri itu. Karena itu bagian dari darurat untuk dijaga terkait dengan eksistensi kebanggaan Ibu Pertiwi, kebanggaan bangsa masyarakat yang hidup di atas Ibu Pertiwi ini. Nah, kecuali kalau memang tidak ada lagi, misalnya kendaraan hampir susah,
kita menemukan mana buatan Indonesia. Kalau tak ada lagi memang, ya patutlah kita memakai produk luar negeri. Tetapi tentu saja kita meminta kepada para engineering, para insinyur, ahli otomotif dan lain-lain, berkreasilah untuk menciptakan produk-produk lokal dengan kendaraan-kendaraan ini, mobilkah, keretakah dan lain-lain. Ini tugas kita lah, ini tugas bapak-bapak yang memang dalam bidang itu, agar kita juga tidak tergantung semuanya kepada asing produk yang kita gunakan sehari-hari. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bangsa dan generasi muda ini, generasi milenial ini, sadarlah bahwa Ibu Pertiwi akan menangis. Ibu Pertiwi akan menangis jika yang bergerak di atas bumi ini, apakah itu kendaraan dan lain-lain, jika yang bergerak di atas Ibu Pertiwi ini semuanya buatan asing, maka Ibu Pertiwi itu akan menangis. Tetapi Ibu Pertiwi itu akan bangga jika ia melihat anak-anaknya mampu melahirkan produk-produk, mampu melahirkan berbagai fasilitas yang ada, yang digunakan oleh anak-anaknya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mari generasi milenial, kita bangkit, kita maju, kita kuatkan semangat untuk membangun peradaban Indonesia di atas Ibu Pertiwi ini dengan cara mencintai Ibu Pertiwi, tentu saja dengan cara menghormati ide-ide, nilai-nilai yang telah berkembang di atas bumi Pertiwi ini, dan sekaligus kita menghargai produk-produk yang dihasilkan anak-anak Ibu Pertiwi, dan juga sekaligus kita harus mampu merancang, menciptakan sesuatu yang baru, produk-produk yang baru untuk hadir di atas bumi Pertiwi, di atas Ibu Pertiwi ini, karena Ibu Pertiwi akan bangga dengan segala yang mampu yang dapat kita ciptakan untuk bangsa dan negara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.